Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan membahas manga Senseiya The Next Dimension chapter 7 sampai 10. Nah, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Tenma melihat Alone meminta pertolongan kepadanya. Alone masuk ke lubang hitam dan diserap ke dalam. Ternyata itu adalah sebuah mimpi. Tenma baru tersadar setelah mendapatkan serangan yang cukup kuat dari Shion. Tenma merasakan firasat yang sangat buruk dari bangunan tempat ia meninggalkan Alone. Mimpi yang Tenma alami seolah-olah nyata. Ia harus segera bergegas kembali ke tempat Alone sekarang juga. Di tempat Alone, pedang yang ia cabut kemudian bersinar memancarkan aura kejahatan. Pandora mengatakan bahwa para Spectre sudah siap untuk menyambut sang Raja Dunia Bawah, yaitu Alone, reinkarnasi dari Hades. Kemudian Alone pun kaget dengan kemunculan sebuah kastil yang sangat besar. Kastil tersebut kastil Hades yang berada di bumi. Shion dan Doko sampai di tempat Alone. Mereka melihat bangkitnya kastil Hades. Shion dan Doko terlambat menghentikan kebangkitan Hades. Tenma pun sampai di tempat Shion dan Doko. Ia pun kaget melihat kastil Hades. Ia ingin pergi menuju kastil tersebut untuk menyelamatkan Alone. Doko mencoba menghalanginya karena Tenma sudah terlambat. Alone kini bukan lagi orang yang ia kenal. Ia telah bangkit menjadi Raja Dunia Bawah, yaitu Hades. Tenma tidak peduli, ia tidak menghiraukan nasihat dari Doko. Ia kemudian menerobos masuk ke wilayah kekuasaan Hades berada. Wilayah tersebut kini sangatlah berbahaya, bahkan untuk seorang Sen emas sekalipun. Dan Tenma, seorang Sen perunggu, mencoba menerobos masuk. Tentu saja ia tidak akan selamat. Bayaran bagi kekeras-kepalaan Tenma adalah kematian. Tenma sampai di tempat Alone. Namun sayang, Alone yang sekarang bukan yang Tenma kenal. Ia tidak menghiraukan ucapan Tenma dan perlahan pergi bersama Pandora. Tenma terus memanggil-manggil Alone, namun ia tidak memperdulikannya. Pandora menyuruh Tenma pergi dan tidak mendekati mereka lagi. Kemudian sebuah serangan cukup keras menghantam tubuh Tenma dan membuatnya terjatuh ke tanah. Tenma hanya bisa memandang Alone yang perlahan pergi meninggalkannya. Para Spectre kemudian muncul. Mereka menghajar Tenma yang masih terjatuh di tanah. Mereka meminta izin kepada Pandora untuk melenyapkan Tenma. Tentu saja Pandora mengizinkannya. Tenma dihajar oleh ketiga Spectre sekaligus. Tentu saja membuatnya kewalahan. Ia berusaha untuk bangkit dan melakukan serangan balasan. Tapi ternyata pukulannya sama sekali tidak berpengaruh kepada para Spectre. Hal tersebut dikarenakan Tenma memasuki wilayah yang sudah dilindungi oleh barrier milik Hades, membuat kekuatan para Spectre meningkat cukup pesat, dan serangan Sen perunggu seperti Tenma tidak mungkin dapat melukai para Spectre. Tenma akhirnya tumbang karena tak mampu lagi untuk melawan. Salah satu Spectre kemudian akan melancarkan serangan terakhirnya untuk membunuh Tenma dengan sebuah sabit. Namun ternyata di saat detik terakhir nyawa Tenma akan melayang, Shion dan Doko datang menyelamatkannya. Mereka berdua mengalahkan ketiga Spectre kelas bawah cukup mudah. Meskipun barrier Hades membuat mereka menjadi lebih kuat, di hadapan Sen emas mereka bukanlah lawan yang sepadan. Shion menyarankan untuk mundur terlebih dahulu karena wilayah tersebut sangatlah berbahaya. Untuk dua Sen emas pun mereka cukup ragu memasuki wilayah kastil Hades. Kekuatan Hades mengkapar seluruh wilayah tersebut, membuat para Spectre menjadi lebih kuat dan lawan yang sulit untuk dikalahkan saat ini. Di dalam zona ini kekuatan Sen berkurang, membuat mereka tidak bisa mengeluarkan kemampuan yang maksimal. Terbukti Tenma kalah hanya melawan pasukan paling lemah milik Hades. Maka dari itu mereka lebih baik untuk pergi terlebih dahulu. Jika Spectre yang kuat muncul, akan berbeda lagi ceritanya. Mereka semua pasti akan terbunuh dengan mudah. Tenma merasa frustasi kalah oleh pasukan lemah milik Hades. Namun ia tidak bisa membiarkan Alone pergi begitu saja dengan wanita yang ia tidak kenal, apalagi ke tempat yang berbahaya. Ia merasakan firasat yang sangat buruk jika Alone pergi bersamanya. Doko menyebut Tenma idiot dengan sikap keras kepalanya. Ketika bertarung, ia harus memikirkan strategi dan melihat kondisi. Apakah mereka harus maju ataupun mundur? Shion menambahkan bahwa Tenma benar-benar sangat idiot. Maka berhentilah untuk pergi ke sana. Tenma masih teguh dalam pendiriannya. Memang ia dianggap idiot, tapi itu tidak masalah. Karena yang terpenting adalah keselamatan Alone. Ia akan melakukan cara apapun untuk menyelamatkannya. Gurunya mengajarkan jika ada seseorang yang perlu pertolongan, maka dia harus menolongnya, bagaimanapun caranya. Shion dan Doko lalu bertanya siapa yang mengajarinya, sehingga bisa punya pemikiran seperti itu.
Tenma menjawab, "Krateris Suikyo." Shion dan Dohko kaget mendengar nama Suikyo, karena mereka bertiga adalah teman dekat. Mereka pun akhirnya paham siapa yang mengajari teknik Pegasus Ryuseiken Tenma dan Cloud Pegasus yang dipakai Tenma. Ternyata itu adalah dari Suikyo. Sejak kecil, Suikyo, Shion, dan Dohko berlatih bersama untuk menjadi seorang Sen di Sanctuary. Akan tetapi dari mereka bertiga, Suikyo adalah yang paling kuat dari segala hal. Kekuatan, ketaatan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Sehingga tidak butuh waktu lama, ia dipromosikan menjadi seorang Silver Sen. Meskipun tak lama setelahnya, ia menghilang tanpa ada kabar. Menurut rumor, Paus Agung mengeluarkan perintah kepada Suikyo untuk melakukan investigasi ke suatu negara. Namun setelah itu ia tidak pernah kembali. Dan ternyata Tenma pun kini tidak tahu keberadaan Suikyo di mana. Dia hanya memberikan Cloud perunggu Pegasus sebelum ia pergi. Ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terasa kosmo yang sangat kuat dari arah kastil Hades muncul. Salah satu dari hakim dunia bawah milik Hades menghampiri Dohko, Shion, dan Tenma. Ia adalah salah satu spekter terkuat pasukan Hades, yaitu Griffon Vermar. Sebelum perang suci dimulai, ia ingin bermain-main terlebih dahulu. Di hadapan Vermar, Dohko dan Shion ditumbangkan dengan mudah. Bahkan untuk seorang Sen emas. Salah satu tangan Dohko dipatahkan Vermar dengan mudah, menggunakan jurus benangnya. Ia mempermainkannya seolah-olah mereka adalah mainan. Kemudian Vermar mengincar leher Shion. Tenma kemudian melancarkan serangan kepada Vermar. Nampaknya serangan Tenma seperti hembusan angin yang tidak menimbulkan efek. Bahkan Pegasus Ryuseiken dihentikan dengan satu jari. Kemudian Vermar mempermainkan mereka bertiga dengan jurus benangnya. Tidak lama berselang salah satu hakim agung dunia bawah muncul. Ia adalah Spekter Garuda. Para Sen seolah tak asing dengan kosmo yang ia pancarkan. Ia kemudian menghentikan Vermar yang sedang asik menyiksa. Vermar tidak terima kesuruhannya dihentikan begitu saja. Namun sayangnya itu adalah perintah dari Pandora agar Vermar datang ke hadapannya. Dan Garuda menyuruh agar Vermar menyelesaikannya dengan cepat. Tenma sangat kaget saat melihat Spekter Garuda. Ternyata dia adalah gurunya, Suikyo, dan juga sahabat Shion dan Dohko yang sudah lama tidak bertemu. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.